Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam persaudaraan, Esatrate Jaya. Baik, selamat datang saudaraku di channel Humas Esatrate Pusat yang tetap berkomitmen menyampaikan hal yang benar, santun, bermartabat demi persaudaraan. Baik, luar biasa. Kali ini kita akan ngobrol atau bersilaturahim dengan Kang Mas Bagus Rizky Dinarwan, Wakil Ketua 5 bidang Kominfo dan juga hubungan antar lembaga. Tentunya akan kita obrolkan kali ini adalah ini ya, hal yang aktual Kang Mas G. Ya. Karena kita kan baru saja mengalami satu hal yang besar di Republik ini. Dan juga akan menjelang barangkali nanti peristiwa-peristiwa besar lagi sepertinya tahun ini juga. Ini Kang Mas, kita kan baru saja mengalami ini ya, saya tidak menyebut pergolakan tapi sebuah dinamika politik yang tentunya banyak membuat friksi-friksi di antara kalangan masyarakat, bahkan juga di kalangan saudara-saudara kita ya. Ini bagaimana Mas? Jadi kalau kita berbicara esatrate dan politik nih, iya, itu memang unik. Uniknya tuh esatrate itu tidak bisa disamakan dengan organisasi massa yang ada. Betul. Karena ya memang esatrate bukan organisasi massa dan bukan organisasi politik. Ini harus dipahami dulu. Nah, sementara kalau kita mau melihat esatrate, kita tidak bisa lepas dari namanya mukadimah. Mukadimah itu menyampaikan kalimat pertama itu bahwa sesungguhnya hakikat hidup itu berkembang menurut kodrat iramanya masing-masing menuju ke kesempurnaan. Gitu. Nah, ini acuan dasar kita awal. Karena dari sini kan sesuai kodrat iramanya masing-masing. Ini artinya kesadaran yang dibangun adalah meskipun kita berbeda secara derajat dunia, betul, diberikan bentuk fisik yang berbeda dari beragam suku macam-macam lah, tapi sebenarnya kita tuh sama-sama lahir karena kehendak Sang Pencipta. Dari kesamaan ini lalu muncul namanya kesetaraan atau egalita, betul, equality. Dari kesetaraan ini maka di esatrate persaudaranya adalah persaudaraan yang tidak memandang siapa kamu, siapa saya, apa sukumu, agamamu, ras atau golonganmu. Karena kesadarannya adalah kita sama-sama lahir karena kehendak Sang Pencipta. Betul. Dari sini lalu muncul istilahnya perasaan setara. Itu maka di esatrate hubungannya adalah kakak dan adik. Jadi ada ya mas, mbak dengan karena itu tidak boleh seorang kakak ini merasa lebih hebat lalu minta berlebihan kepada adiknya. Contoh, kebetulan ada masnya pengurus dari pusat, datang ke cabang lalu minta fasilitas A, B, C, D, itu tidak boleh. Logika paling dasar gini saja lah. Jadi masa seorang kakak datang ke rumah adiknya, saya nanti besok mau ke rumahmu, tolong siapkan cepatnya ini dan itu. Ini saya nanti mau nginep di hotel bintang ini lah. Kan tidak logis kan, tidak pas lah itu secara bergeser dari nilai kesetaraan tadi. Bergeser dari nilai kesetaraan itu tidak boleh. Ya, dari ini tadi kan kita juga harus memahami bahwa tadi berjalan sesuai kodrat iramanya masing-masing. Artinya perbedaan, kebinekaan itu adalah sudah ketetapan dari Sang Pencipta. Betul. Ini keberagaman, kebinekaan yang harus dirawat di esatrate. Dan itu diwujudkan dalam lambang itu kan kuncup, setengah mekar, dan mekar. Betul. Nah, apakah itu bisa diceritakan satu kondisi? Kuncup saja atau setengah mekar saja atau yang sudah mekar? Tidak bisa. Artinya ini beragam lah. Betul. Dan bunga terate pun juga beragam. Ada terate putih, terate kuning, terate pink, terate merah, terate biru, macam-macam lah. Iya, betul. Artinya esatrate dijadikan satu warna, satu kondisi tidak bisa, karena memang sunatullah ya, kodratullah. Jadi kalau ada yang mengatakan saya punya masa sekian, saya akan mendukung panjenengan segala macam, itu berarti dia tidak memahami esatrate. Lalu pertanyaan kan, loh mas sampai esatrate tidak boleh jadi pemimpin?
justru itu salah satu didikan Esa Trate untuk bisa menjadi pemimpin di dirinya, pemimpin keluarga, pemimpin lingkungan, atau syukur bisa menjadi pemimpin masyarakat. Dan terus pemimpin apa yang diharapkan? Nah, berarti pemimpin yang bisa mengayomi kebinekaan, keberagaman. Jangan hanya jadi jago kandang, artinya hanya jadi merasa menang di kelompoknya saja. Betul. Berarti kalau pengen jadi pemimpin di Esa Trate diajarkan kamu harus bisa merangkul kelompok masyarakat yang lain. Terus ini Kang Mas, barangkali ini menyambung dari yang tadi kita sudah dawakan bahwa di Esa Trate ini kan banyak warna ya, seperti halnya bunga Trate yang merah, ada yang pink, ada yang putih, bahkan ada yang biru juga. Terus kita sebagai warga Esa Trate ini kan, di samping sebagai warga Esa Trate, kita kan juga warga negara ya, yang mana hak kita sebagai individu itu juga dilindungi oleh undang-undang, undang-undang dasar. Terus juga kita boleh berserikat dan lain sebagainya. Ini kaitannya dengan nun sewu, hak pilih kita selaku warga negara yang juga warga Esa Trate ini, gimana kalau dihubungkan dengan konsep yang tadi? Hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih. Artinya boleh. Artinya kita sebagai warga negara Republik Indonesia harus aktif juga, diberikan hak untuk memilih wakil kita. Dan sebagai warga negara boleh juga kita mencalonkan melalui mungkin partai politik yang ada. Silahkan lewat partai apapun. Kalau kita ambil contoh sejarah gitu ya, begitu ada kepergolakan politik tahun 65, betul. Esa Trate sendiri pun juga melakukan pembenahan, sehingga saat itu masih Imam ngerek bendera Sekber Golkar. Jadi dulu para sesepuh menyampaikan Mas Imam mencat Harley Davidsonnya dengan warna kuning dan membawa bendera Golkar keliling Kota Madiun. Branding ya kalau sekarang saya pakai branding ya. Dulu ya belum ada lah tadi. Jadi kurang lebih seperti itu. Lah, namanya Mas Tarmadji diajak. Mas Tarmadji jadi pengurus Golkar. Akan tetapi tahun 85 peletaan batu pertama Padepokan dihadiri oleh Menpora. Menpora itu membawa bantuan untuk Esa Trate, tapi dengan syarat Esa Trate menyatakan dukungan kepada Golkar secara eksplisit gitu ya. Dan itu ditolak oleh Mas Tarmadji. Padahal Mas Tarmadji adalah pengurus Golkar. Gitu. Jadi Mas Tarmadji aktif sebagai warga negara Indonesia, aktif di dalam partai politik. Tetapi tidak mau di saat diminta Esa Trate menyatakan dukungan kepada Golkar. Karena kenapa? Karena Esa Trate ada banyak warna di situ. Ada saudara-saudara yang di PDI, ada yang ada di P3 waktu itu. Mas Tarmadji pernah jadi ketua DPRD Kota Madiun. Dan tidak pernah memaksa warga Esa Trate untuk masuk Golkar. Tidak ada mobilisasi ya. Jadi harus bisa membedakan mana Mas Tarmadji adalah seorang politisi dan mana Mas Tarmadji sebagai ketua Esa Trate. Gitu. Kalau ini Mas, pangapunten. Tadi kan penjelasan bercerita bahwa tahun 67 ya. Tadi Mas Imam kemudian juga mengajak di dalamnya Mas Tarmadji untuk gabung masuk di Sekber Golkar. Satu sisi barangkali ini bisa dimaknai sebagai sikap pribadi. Tapi karena beliau berdua ini kan kebetulan Mas Tarmadji adalah siswanya Mas Imam. Beliau kan memang tokoh-tokoh sentral katakanlah waktu itu. Apa tidak ada semacam secara psikologis untuk adik-adiknya atau siswa-siswanya itu? Jadi saya belajar juga waktu Mas Tarmadji jadi aktif di polisi, tidak pernah memaksa struktural Esa Trate untuk ikut Golkar, tidak pernah. Artinya hubungan Esa Trate dengan politik terpisah. Jadi gini, kalau Mas Tarmadji ini pernah cerita ditawari bantuan untuk Padepokan Esa Trate. Oleh tokoh politisi. Mas Tarmadji nolak. Jadi silakan dicek Padepokan Esa Trate itu tidak ada hibah, bansos, jasmas atau apapun.
yang hubungannya dengan kepentingan politik ya. Kepentingan politik ya. Bantuan terlebih kepentingan politik tidak ada. Kenapa? Yang dikhawatirkan gini. Dulu Mas Tarmaji nyampaikan lingkup bantuannya wis entek tapi omongannya rantai-rantai. Lagi bantuannya sudah habis tapi omongan itu di luar tidak habis. Jadi bahasanya mungkin dibantu taruhlah 500 juta. Iya. Uangnya sudah habis tapi omongan di luar, saya telah membantu Esatrate sekian. Nilainya itu nilainya tidak seberapa tapi cerita yang berkembang itu. Esatrate kan tidak dididik untuk, mohon maaf, tidak dididik untuk meminta. Betul. Esatrate itu dididik untuk memberi. Gitu loh. Karena itu kalau sampai kita menerima, yang dikhawatirkan oleh Mas Tarmaji apa? Harga diri Esatrate. Gitu. Orang kalau sudah harga dirinya jatuh, ya kan? Hidupnya tersandera, tidak merdeka lagi. Padahal warga Esatrate itu harus manusia merdeka gitu loh. Untuk ini Mas, untuk closing statement, karena kita akan menyadari bahwa karena di awal penjelasan juga sudah hentikan, bunga teratai itu banyak warnanya, seperti halnya juga dengan saudara-saudara kita. Warga Esatrate itu kan banyak afiliasi politiknya, banyak pilihan politiknya, bahkan sebagian dari saudara-saudara kita kan juga ada yang terjun secara langsung menjadi dalam kontestasi politik. Seruan dari Mas Bagus. Jadi kalau Mas Tarmaji dulu nyampaikan, yang saya harapkan nanti itu warga Esatrate itu bisa jadi pemimpin, entah itu di DPRD ataupun sebagai kepala daerah, terserah dari partai apapun. Gitu loh. Artinya apalah, untuk kesana berarti orang ini harus teruji. Betul. Dan yang teruji siapa? Yang bisa memberikan manfaat paling banyak kepada masyarakat, utamanya merangkul kebinekaan, kemajemukan yang ada. Karena tugas utama pemimpin itu di situ, bukan malah membuat permusuhan, tapi bisa merangkul semua golongan yang ada, sehingga dia bisa menjadi bunga teratai yang memang tumbuh ke atas, mekar, sebagaimana itu yang disampaikan di ajaran Esatrate. Matur nuwun, luar biasa. Sedulur, bahwa saudaraku, bahwa ini satu poin yang luar biasa, bahwa kita memang tetap harus menyadari bahwa kita itu dengan latar belakang yang berbeda menjadi satu keluarga besar dalam ikatan persaudaraan setia hati Terate. Perbedaan itu sunatullah, tapi persaudaraan itu adalah sesuatu yang pasti. Terima kasih sudah mengikuti obrolan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.